Puji nama Tuhan, shalom Bapak Saudara. Boleh sambil lambaikan tanganmu katakan shalom. Wah, puji nama Tuhan. Bapak Saudara, Tuhan Yesus berfirman bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Dan saya percaya hari ini orang-orang yang berkenan kepada Tuhan Yesus itu adalah saudara dan saya. Amin Bapak Saudara.
Sebab itu Bapak Saudara, kalau hari ini kita dikasih waktu sama Tuhan, kita juga mau memberikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Siap untuk menyembah Tuhan Yesus hari ini, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Untuk waktu ini Tuhan, kami mau pakai yang terbaik untuk menaikkan setiap syukur kami Tuhan. Kami sadar bahwa Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Di setiap pujian keluar dari dalam hati kami Tuhan Yesus. Dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama yang percaya katakan amin. Setiap kami Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ini setiap hari Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Sama-sama. Segala puji syukur bagi-Mu. Benar Tuhan Yesus, setiap kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Para jemaat yang mengasihi Tuhan, katakan segala puji, segala puji.
menjadi pujian yang manis di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Nama-Mu sah, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama-Mu, mari bersama-sama segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, segala pujian syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, berkuasa atas hidup kami, berkuasa atas hidup kami Tuhan. Hiaralabaya syakaralabaya ralabaralabaya ralabalala, kami bawa syukur kami Tuhan Yesus. Kuralabaya syakaralabaya ralabaya ralabalalabalalabalala, hiaralabaya ralabo. Haleluya Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak terima setiap pujian, Engkau layak Tuhan. Hiaralabaya karalabaya syakaralabaya ralabaya ralabaya syakaralabaya, hiaralabaya syakaralabaya ralabaya ralabalabaya ralabalala. Mari angkat sembah kepada Tuhan. Mari sembah Dia di dalam roh, saudara. Mari terus sembah Dia di dalam roh. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang membawa yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Berialah haleluya, haleluya, haleluya. Shanana layak disembah Tuhan. Riyalah masyakana nama Engkau layak Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Mari lebih sungguh lagi katakan, Kau saja
buat Tuhan Yesus sama-sama. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau yang layak Tuhan, yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari sekali lagi katakan Kau saja yang suci, Engkau layak Tuhan, yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Sekali lagi, Kau saja yang suci, Engkau layak Tuhan, yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun melalui live streaming, bersama-sama kita mendeklarasikan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Engkaulah sumber kebenaran setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber keselamatan setiap kami. Oleh sebab itu kami nyatakan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan pilihan setiap kami. Terpuji-pujilah namamu. Mari jemaat GBI PRJ yang siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Saudara siap memuji Tuhan hari ini? Berapa banyak yang mau berkata bahwa selama saya hidup, selama saya ada di dunia ini, saya mau tetap terus menyembah Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersuka cita. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, beri kesempatan, kasih-Mu menumpahkan. Jika ku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama come on jadi PRJ. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sorakan haleluya. Mari saya mau dengar suaranya jemaat Tuhan lebih lagi. Come on ya. Angkat suaramu, sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu menumpahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia
hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah sama-sama. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Pilihanku. Yes. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang bersukacita, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami siap masuk lebih dalam lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Engkau Allah penolong bagi hidup kami Tuhan Yesus. Tidak ada satu nama pun Tuhan yang mampu menolong kami Tuhan selain Engkau. Sebab itu hari ini Tuhan kami datang. Kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Di setiap kami yang perlu Engkau Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai? Tapi satu yang kami tahu Tuhan Yesus, Yang kami tahu hanya Kau yang mampu
bersama-sama katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan. Yes, Tuhan Yesus, dimanapun keadaan kami hari ini Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan, sebab kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan, jalan sendiri. Beri dengan senap hatimu katakan, kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan, sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan, kami perlukan. Kau yang melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan, tangan-tangan orang yang memerlukan Kau Tuhan Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari bersama-sama, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Let us worship Him right now in this place. Inilah doa kami Tuhan, kami perlu Kau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami butuh Kau Tuhan, kami butuh Engkau Yesus, melebihi segalanya. Yesus Tuhan. We worship you God. Hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Karena kehidupan kami tanpa Engkau tidak ada apa-apanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak ada yang pasti di dalam dunia ini Tuhan. Terutama di hari-hari ini pun juga Tuhan, kami diajarkan Tuhan, hanya ada satu nama saja yang pasti Tuhan Yesus, yaitu nama Yesus Tuhan. Dan itu yang kami mau deklarasikan setiap hari. Karena doa kami setiap hari bukan semakin diberkati, itu udah otomatis waktu kami menjadi anak-Mu Tuhan. Tapi doa kami biar kami mengalami Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan, bukan sekedar teori, tapi itu menjadi sebuah pengalaman hidup. Dan menjadi sebuah perjalanan iman kami. Karena disitulah letak kekuatan kami nyata bahwa kami mengenal siapa Yesus yang kami sembah. And that's what we need. Kami gak butuh informasi, kami butuh revelation hari-hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada gereja-Mu Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan,
ke depan akan makin sulit Tuhan. Enggak ada yang pasti. Tapi satu hal yang membedakan orang percaya, kami memiliki pengharapan dalam Engkau. Dan kami mau katakan Yesus cukup. Salib Kristus cukup Tuhan. Berbicara lebih lagi pada hari ini Tuhan Yesus. Karena hari ini bukan tentang kami, hari ini semua tentang Engkau. Dan kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih segalanya Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami Tuhan. Karena ibadah ini tanpa Engkau, ibadah ini akan sia-sia Tuhan Yesus. Tapi waktu ibadah ini kami libatkan Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Ibadah ini akan merubah setiap kami semua Tuhan. Terima kasih segalanya Tuhan. Persiapkan hati kami, bungkus setiap tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Dan kami percaya, kami deklarasikan Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau ada di dalam setiap hati kami semua Tuhan. Terima kasih segalanya. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Kita beri kemuliaan paling meriah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom saudara. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik-baik? Luar biasa, senang bisa ketemu Bapak Ibu kembali di sini. Saya tahu banyak yang udah mau lebaran, udah banyak yang mau pergi. Tapi saudara masih meluangkan waktu pada hari ini untuk bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul karisma versus karakter. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita hidup di zaman hari-hari ini sulit sekali untuk kita bisa menemukan seseorang dengan kualitas yang baik. Kenapa? Atau mungkin karakter yang baik. Karena kita masuk ke dalam sebuah era atau fenomena di mana kita mau segala hal semuanya serba instan. Dan bahkan kita seringkali mengeluarkan sebuah statement di mana proses itu nggak enak. Proses itu lama. Proses itu nggak keren. Kelamaan, mendingan sesuatu yang instan saja, yang baik. Sehingga seringkali kita hanya membangun hal-hal yang terkesan keren, terkesan seru, terkesan relevan. Tapi sesungguhnya itu semuanya hanya di permukaan saja. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, kita seringkali hari-hari ini suka mendengar kata-kata apa? Flexing, crazy rich, sultan. Mungkin Bapak Ibu tahu tambang-tambang di atas ini. Tapi ada satu tokoh yang sangat menarik yang saya mau share kepada Bapak Ibu. Yang paling berarti di kiri saudara. Ini kejadian sekitar 2021 tahun lalu di bulan Maret di Singapura. Namanya Eng Yishu. Ada yang tahu orang ini? Nggak ada yang tahu. Oleh karena itu saya akan ceritakan. Dia adalah the former director daripada NV Global Trading. Tapi dia melakukan sebuah Ponzi scheme scam sebesar 1,5 billion dollar. Enggak main-main di Singapura, nickel trading nickel. Dia hanya membeli beberapa nickel, sesudah itu semuanya Ponzi scheme scam. Dan itu yang terjadi. Kalau Bapak Ibu tahu umurnya umur berapa? Dia baru 35 tahun. Dia hampir 4-5 tahun di bawah saya. Tapi dia melakukan Ponzi scheme. Dan bukan cuma sekedar itu, yang saya kaget, dia bisa menipu Singapore lawyers, Singapore bankers. Dia tipu semuanya dengan segala hal yang dia pikir, yang dia bangun di luar, terkesan keren, terkesan hebat. Tapi ujung-ujungnya semua hanya sebuah scam. Dan tanpa disadari, inilah hidup yang kita hidupi hari-hari ini. Karena di sosial media semua hanya tentang apa? Yang penting kita kaya cepat. Yang penting instan. Segala hal proses enggak keren. Dan tanpa disadari kalau kita memiliki mentalitas seperti itu dan kita menghidupi itu terus, lama-lama itu akan menjadi gaya hidup kita. Sehingga apa yang terjadi kalau itu sudah masuk menjadi karakter kita akan implementasikan sifat instan, sifat semuanya mau cepat, semuanya tentang saya. Bahkan ke dalam spiritual life kita semua. Di mana waktu kita berdoa, kita mau besok dijawab segera sama Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak memiliki karakter yang kuat. Kita hanya membangun hal-hal yang ada di luar saja. Karena krisis terbesar hari-hari ini adalah krisis penerimaan, acceptance. Dan itu yang kita bangun sehingga kita kelihatannya relevan dengan keadaan di luar sana. Dan saya mau share kepada Bapak Ibu, hati-hati akan hal ini. Karena tanpa disadari kita semua pemimpin. Boleh angkat tangannya semua pemimpin yang ada di sini. Dan saya mau katakan kepada ibu rumah tangga, ibu pun juga pemimpin tanpa disadari.
Kenapa? Ibu memimpin anak. Ibu memimpin apa? Asisten rumah tangga, supir. Kita semua pemimpin. We are born as leaders, semua yang ada di sini. Makanya kita semua akan berdampak di luar sana. Dan perilaku kita ini akan benar-benar menentukan terhadap keadaan di sekitar kita. Makanya ada satu quote yang menarik daripada John Maxwell. Dikatakan apa? Everything rises and falls on leadership. Segala hal itu bisa naik atau turun tergantung daripada pemimpinnya. Dan kita semua, saudara dan saya, kita memiliki sebuah pilihan di dalam kehidupan. Waktu saudara bangun tadi pagi, saya percaya saudara memilih untuk memandi dulu, atau mau makan dulu, atau mau gosok gigi terlebih dahulu. Waktu saudara kesini, saudara memiliki pilihan mau pakai baju apa. Dan waktu saudara mau berangkat juga, saudara memilih juga mau naik mobil, mau naik motor, mau jalan kaki. Hidup kita semua ada pilihan. Begitu pula dengan apa yang kita bangun hari-hari ini, itu adalah sebuah pilihan yang saudara pilih di dalam kehidupan saudara masing-masing. Dan ada satu contoh Alkitab yang menarik yang saya mau bagikan kepada saudara. Kalau saudara perhatikan, saudara pasti tahu cerita tentang Simpson, atau bahasa Inggrisnya Samson. Secara singkat saya mau berikan kepada Bapak Ibu. Simpson lahir dari keluarga yang takut akan Tuhan. So dia memulainya dengan baik. Bahkan hidup dia dipakai untuk membebaskan bangsa Israel dari Filistin. Tapi kita tahu ceritanya apa? Di mana dia gampang jatuh cinta dengan orang Filistin. Sampai ke satu titik rambutnya dia yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan dia. Akhirnya dia beritahu kepada Delilah, sehingga singkat cerita dicukur rambutnya. Dan sesudah itu kita tahu disitulah mulai kejatuhan daripada seorang Simpson. Karir dia, hidup dia semuanya mulai turun. Dia akhirnya dibutakan, dia gak memiliki kekuatan. Akhirnya dia benar-benar menjadi sebuah lelucon bagi banyak orang. Dan kita tahu dia bertobat. Akhirnya dia bilang kepada Tuhan, Tuhan sekali lagi Tuhan, terakhir kali berikan saya kekuatan. Dan saya akan hancurkan tembok-tembok beserta dengan seluruh orang Filistin. Dan akhirnya Tuhan kabulkan. Tapi ujung ceritanya Samson pun akhirnya meninggal bersama-sama dengan mereka semua. Dan ada ayatnya di Alkitab yang menarik. Di Hakim-Hakim 13 ayat 2-5 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seseorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari lahir kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang apa? Nazir. Saudara perhatikan kata nazir. Nazir itu adalah orang yang dipilih, orang yang dipisahkan, orang khusus dari Allah sendiri. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dan berikutnya dikatakan apa? Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan God bless him. Mulailah hati digerakkan oleh roh Tuhan di mana? Mahanedan, yang terletak di antara Zorah dan Esitaol. Dan Bapak Ibu perhatikan, banyak daripada kita seringkali, yang tadi saya katakan, tema hari ini adalah karisma versus karakter. Kita suka membangun karisma. Hal yang ada di luar saja yang kita pikir keren, kita pikir luar biasa, itu yang seringkali kita bangun. Dan ketahuilah, sebagus apapun pekerjaan dan pelayanan kita, jika tidak disertai dengan karakter yang baik, maka semuanya itu sia-sia di hadapan Tuhan. Dan hal ini juga terjadi dalam kehidupan Simpson. Kita tahu secara karisma dia begitu luar biasa. Bahkan sejak lahir dia sudah dikhususkan. Dia memiliki segala kekuatan dan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Yang tadi dikatakan dia adalah Nazir Allah. Dan Tuhan memperlengkapi dengan kekuatan luar biasa. Sayangnya dia memiliki karakter yang tidak baik. Bahkan Simpson meremehkan Tuhan sendiri. Tapi ada satu hal yang menarik. Dikatakan dari Hakim-Hakim 13 ayat 24-25.
mulailah hati digerakkan oleh Tuhan di mana? Mahanedan. Kalau saudara perhatikan kata Mahanedan artinya apa? Comfort zone, tempat nyaman. Seringkali kita mulai memilih kehidupan kita dari tempat yang paling aman. Makanya saya seringkali katakan, tempat yang paling aman seringkali tempat yang paling berbahaya. Kenapa? Karena disitulah letak kenyamanan kita, dan seringkali kita tidak tajam untuk memilih kemana kita harus pergi dan melangkah. Dan terletak di antara apa? Zora dan Esitaol. Zora artinya apa? Dosa dan kedagingan. Sedangkan yang Tuhan tujukan, yang Tuhan rindukan, Simson dia harus berjalan kepada Esitaol, fokus kepada Tuhan, bukan kepada Zora, yaitu dosa dan kedagingan. Dan kita tahu walaupun Simson mengambil keputusan yang salah di awal, tapi kita tahu Tuhan memberkati kehidupan dia. Dan ada beberapa hal yang saya mau bagikan secara cepat kepada Bapak Ibu. Kehebatan dari seorang Simson. Kalau saudara perhatikan, Simson bisa mencabik-cabik singa muda. Kalau Bapak Ibu lihat, kayak wow, satu orang bisa mencabik-cabik singa muda. Kita sendiri aja kalau ke kebun binatang lihat singa muda, mungkin kita takut. Bukan sekedar itu, dia mengalahkan 1.000 orang Filistin. 1 lawan 1.000, bukan pakai pistol Uzi, bukan pakai basoka, bukan pakai senjata, tapi apa? Dengan tulang rahang keledai. Ini gak main-main. Mengangkat 2 pintu gerbang Gaza, bahkan dia mau diikat 3 kali, enggak ada yang berhasil. Dia bisa melepaskan semuanya. Secara appearance di luar, kita akan bilang, wow, Simson luar biasa banget ya. Simson keren banget. Kok dia bisa melakukan hal itu semua? Tapi kita bisa melihat, ada suatu hal dari dalam hati Simson yang membuat dia jatuh, yaitu karakter dia sendiri. Di mana dia apa? Dia orang yang mudah jatuh cinta. Dia gampang jatuh cinta. Dia orangnya gak sabaran. Dia orangnya apa? Bergebu-gebu. Dia orangnya gak pernah belajar dari kesalahan. Bahkan dia tidak pernah mau mendengarkan kata orang tua atau nasihat daripada orang lain. Dan dari sini kita bisa belajar satu hal mengenai cerita Simson. Di mana karisma bisa membawa kita sampai ke puncak. Don't get me wrong. Karisma saudara, outer appearance saudara bisa membawa saudara sampai ke puncak. Tapi hanya karakterlah yang mempertahankan saudara berada di atas. Dan saya akan masuk lebih dalam lagi. Dan tadi saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa setiap kita adalah pemimpin. Di mana saudara berada, di rumah saudara pemimpin, di pekerjaan saudara pemimpin pun juga. Dan saya mau katakan bahwa leaders are made. Pemimpin itu apa? Diciptakan, bukan dilahirkan begitu saja. Leaders are made, not born. Dan saya mau bawa untuk kita bisa mengerti apa kata definisi daripada arti kata karisma. Di bahasa Greeknya adalah charis, karunia atau bakat. Sesuatu yang terlihat di luar. Seringkali kita waktu ketemu orang untuk pertama kalinya kita memberikan impresi pertama itu kebanyakan karisma kita. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan karisma itu hanya 5% daripada karakter asli kita. Sama seperti ilustrasi iceberg. Kalau Bapak Ibu tahu iceberg, di atas permukaan esnya kelihatannya segini. Tapi kalau Bapak Ibu nyelam ke bawah, di bawah air, itu esnya gedenya minta ampun. And that's just the same with our life. Karisma kita hanya yang kelihatan di luar. Dan waktu kita belajar dari segi karakter, itu hanya 5% saja. 95% adalah hal yang ada di dalam air yang enggak kelihatan. Itulah esensi dan fondasi yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Tapi justru hari-hari kita lebih suka kayak Simson membangun yang di luar saja. Kita pikir hebat, kita pikir luar biasa, sesungguhnya dalam kita itu kosong. Dan hati-hati akhirnya kita menjadi orang-orang Kristen yang percaya dalam Tuhan, tapi dalam kita zero. A lot of emptiness. Walaupun luarnya kesannya superior, jabatan tinggi, tapi kita memiliki karakter yang bobrok di dalam Tuhan. Makanya tadi saya katakan juga bahwa karisma itu berbicara mengenai apa? Bakat, sesuatu yang diberikan. Kalau saudara bisa ngomong, itu bakat. Saudara mungkin cantik, cakep, itu outer appearance, itu karisma kita. Dan karisma adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Penting gak karisma? Penting. Kita harus mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah berikan.
Tapi kita harus belajar juga definisi daripada karakter. Karakter adalah apa? Sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran. Nih, sifat batin yang mempengaruhi apa? Segenap pikiran. Perilaku budi pekerti dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, karakter berbicara mengenai apa yang ada di dalam. Apa yang ada di dalam. Makanya, tingkah laku yang dilakukan berulang kali akan membentuk apa? Kebiasaan. Dan kebiasaan akan membentuk karakter. So hati-hati dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Jangan saudara pikir, itu remeh, itu hal kecil. Hal kecil pun kalau saudara lakukan berulang-ulang kali, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan akan membentuk karakter. Makanya dikatakan apa? Ada apa Bapak Ibu? Proses. Katakan bersama-sama proses. 1, 2, 3. Ada proses. Enggak ada yang instan. Saya selalu katakan Indomie yang paling instan, itu pun enggak instan. Karena saudara harus buka bungkusnya, rebus air panas, dan baru saudara gabungkan semua, itu pun enggak instan. Semua ada proses yang harus dilewati agar kita bisa memiliki karakter yang baik. Dan butuh apa? Komitmen. Karakter enggak keluar begitu saja, no. It takes process, it takes commitment yang dijalankan secara apa? Konsisten. Dan ini yang hari-hari ini hilang. Karena di bumi menampilkan semua instan, cepat kaya. Tanpa disadari hal kecil kita masukkan setiap hari dalam kehidupan kita. Lama-kelamaan itu akan menjadi karakter. Dan waktu kita menghadap kepada Tuhan, kita gak suka proses. Kita gak suka komitmen. Kita gak suka instan. Konsisten. We want things to be quick. Come on God, answer my prayer. Saya udah berdoa Tuhan di malam, besok jawab. Kalau Tuhan gak menjawab, saya gak mau sama Tuhan lagi. Akhirnya mental kita adalah mental-mental yang enggak kuat di dalam Tuhan. Sekali ada masalah, kita tinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan katakan apa? Ada proses, ada komitmen, ada konsisten. Dan pertanyaan yang paling besar adalah how do we build? How do we build on godly character? Bagaimana kita bisa membangun apa yang ada di dalam? Sekali lagi, apa yang di dalam gak keren Bapak Ibu. Kenapa? Enggak kelihatan. Karena ini berbicara mengenai apa? Fondasi. Bapak Ibu lihat fondasi bangunan ini. Saya percaya Bapak Ibu gak pernah lihat fondasi bangunan ini. Tapi fondasi bangunan ini menentukan seberapa tingginya bangunan ini. So jangan pernah main-main dengan namanya fondasi. Karena itulah kehidupan saudara. Dan bagaimana Bapak Ibu tahu fondasi apa yang Bapak Ibu bangun? Waktu saudara mengalami masalah dan proses. Waktu saudara mengalami krisis. Then you know apa yang kita bangun di bawah. Kalau kita bangun hal yang mungkin gak kuat, ada masalah dikit, kita akan menyerah dan kita akan bilang Tuhan gak ada, Tuhan gak bisa apa-apa, saya gak kenal Tuhan. Hati-hati akan hal itu. Maka yang pertama, put God first. Siapa yang mau menomorsatukan Tuhan? Siapa yang mau menomorsatukan Tuhan? Ini gak main-main loh. Berarti saudara menomorsatukan Tuhan lebih dari pekerjaan saudara. Lebih dari suami saudara. Lebih dari istri saudara. Lebih daripada anak saudara. Lebih dari pelayanan saudara. Enggak main-main. Karena di Matius 22 ayat 37-38 katakan jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan apa? Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itulah hukum yang utama dan terutama. Segenap. Kita harus menomorsatukan Tuhan. Kenapa? Saya tulis seperti ini. Your role model will define your lifestyle. Role model saudara akan mendefinisikan gaya hidup saudara. Saya percaya saudara pasti punya role model di dalam kehidupan. Saudara mungkin suka dengan pemain olahraga siapapun itu. Dan seringkali kita mengimitasi gaya hidup mereka. Hati-hati. Your role model will define your lifestyle. Siapa role model saudara hari-hari ini? Apakah uang? Jabatan?
suami, istri, anak, pelayanan, terkesan kudus mulia, itu bisa menjadi role model saudara. Let it be Jesus. Siapa yang mau Yesus, biar Yesus yang menjadi role model saudara hari-hari ini. Dan yang kedua, dikatakan apa? Tekun dalam mencari Tuhan. Diligently seek God. Tekun dalam mencari Tuhan. Makanya saya suka banget dengan ayat Matius 6 ayat 33. Itu menjadi ayat pegangan saya. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Habis itu apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan mencari karakter, kapasitas. Tuhan mencari perbedaan. Di tahun paradigma yang baru, Tuhan mencari orang yang memiliki paradigma yang baru dengan membangun apa yang ada di dalam kita. Kenapa? Karena buat Tuhan ngeberkati saudara gampang. Tapi yang lebih penting lagi, Tuhan mencari karakter orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Karena waktu saudara mencari kehendak Tuhan setiap hari, saya percaya saudara akan memiliki namanya humility, kerendahan hati. Dan waktu saudara memiliki kerendahan hati, hati saudara, you guys will have a teachable heart. Kita akan memiliki hati yang mau belajar dan mau diajar. Dan inilah karakter yang sesungguhnya. Kita mau belajar dan kita mau diajar. Itu hanya didapatkan waktu kita dekat kepada Tuhan. Kalau enggak, gengsi akan bermain, jabatan akan bermain. Sehingga seringkali kita tidak mau mendengar apa kata orang lain. Sama seperti Simpson. Enggak mau mendengar apa kata orang tua, kata orang lain, enggak peduli. Dan itu akhirnya menjadi kejatuhan di dalam Simpson. Berikutnya, beware of what we put in our mind. Waspadalah dengan apa yang kita masuki. Jangan menganggap remeh dengan sosial media. Jangan menganggap remeh dengan arisan saudara juga. Kenapa? Karena mereka bisa menginfluence kita. Kalau kita masukkan dengan hal-hal negatif, keluarnya sudah pasti negatif. Enggak ada yang masuknya negatif, keluarnya positif. Itu prosesor yang sangat hebat di dalam kehidupan saudara. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Hati-hati dengan hal itu. Makanya di Amsal 4 ayat 23 katakan apa? Jagalah hatimu. Enggak dikatakan jagalah badanmu, jagalah penampilanmu. No, jagalah hatimu. Dengan apa? Dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. So kehidupan Bapak Ibu itu terpancar melalui apa? Hati kita. Dan hati kita akan dipengaruhi dengan apa yang kita masuki di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Karena sekarang banyak sekali cara-cara media, marketing bisa memasuki segala hal ke dalam pikiran kita. Makanya kalau kita nggak memiliki paradigma baru, kita nggak hati-hati, tanpa disadari setiap hari iblis berbicara melalui hal-hal yang kita anggap biasa saja. Iblis nggak akan berbicara mengenai hal-hal yang luar biasa karena kita udah siap-siap dan kita udah hati-hati. Tapi seringkali hal kecil, biasa. Ya udahlah, itu nggak, no big deal. Tapi lama-lama dimasukin, it builds up menjadi hal yang besar dan itu akan mempengaruhi kita semua. Dan berikutnya, communicate with God, berdoa, berbicara kepada Tuhan. Bagaimana jam doa kita hari-hari ini pun juga saudara. Karena ini yang dibutuhkan untuk membangun karakter yang kuat di dalam Tuhan. Di Yohanes 5 ayat 14 katakan apa? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, berdoa dan kita akan mendapatkan semua itu. Berdoa berbicara apa? Dua arah. Makanya kalau saudara hanya mendengarkan khotbah, itu satu arah saja. Saudara menerima apa yang saya bagikan. Tapi waktu saudara berdoa, saudara memberi ruang kepada Tuhan untuk berbicara kepada saudara. Makanya tadi saya katakan di awal, kita gak butuh informasi. Sudah terlalu banyak informasi di luar sana. Tapi yang kita butuhkan adalah revelation, pewahyuan. Katakan bersama-sama pewahyuan. Itu yang kita butuhkan. Kenapa? Pewahyuan berbicara mengenai personal, secara pribadi. Dan pewahyuan daripada Tuhan itu akan membebaskan kita semua. Dan itu yang paling penting. Dan yang terakhir,
Bagaimana cara kita membangun godly character? Your surrounding matter. Lingkunganmu berarti. Di Amsal 13 ayat 20 katakan apa? Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Makanya ada pepatah katakan apa? Show me your friends and I'll tell you your future. Kasih lihat teman saudara dan saya akan kasih lihat saudara masa depan saudara seperti apa. But I'm gonna rephrase it a bit. Show me your friends and I'll show you your character. Show me your friends and I'll show you your character. Penting sekali untuk kita bisa mengerti akan hal ini. Dan ada beberapa poin secara cepat. Kenapa karakter lebih penting dibandingin karisma? Sekali lagi, karisma penting gak? Penting. Tapi itu cuma 5% palingan daripada kehidupan kita. Tapi 95% yang kita hidupi itu adalah karakter. Dan kenapa karakter itu penting? Yang pertama, secara cepat, karakter sets you apart. Karakter membuat saudara dan saya berbeda. Dan ini yang bumi sedang butuhkan, dunia sedang butuhkan, perbedaan. Sedangkan kita sebagai orang percaya berbondong-bondong kita mau jadi sama dengan bumi ini. Kita mau diterima sehingga kita apa? Menghilangkan nilai-nilai yang kita hidupi. Kita kompromi dengan hal-hal yang di sekitar kita. Padahal mereka menantikan perbedaan di luar sana. Karakter sets you apart. Karisma bisa membawa kita stand out. Kesannya like, wow, Bapak luar biasa, Ibu keren banget ya, Ibu hebat banget dengan cara Ibu berbicara. Terkesan stands out. Tapi hanya sesaat. Waktu saudara mengenal mereka lebih dalam lagi, kelihatan karakternya itu bobrok. Tapi karakter akan membawa kita lebih panjang, lebih lama, apart for a lifetime. Berikutnya, character is the basic for authentic leadership. Tadi saya katakan, Bapak Ibu adalah leader, pemimpin. Dimanapun saudara berada, tanpa disadari saudara pemimpin. Dan karakter adalah dasar kepemimpinan yang otentik. Pemimpin yang otentik memiliki kejujuran, transparan. Tidak makan sini, tidak makan sana. Dan kita bisa melihat apa? Waktu kita tarik kejujuran itu, kita akan kehilangan fondasi namanya kepercayaan di dalam kepemimpinan saudara. Dan berikutnya apa? Character promotes excellence. Karakter mempromosikan apa? Keunggulan. Karena karakter yang baik akan menjadi sebuah standar yang baik. Kalau saudara perilaku baik, saudara perilaku jujur, integritas dipegang di dalam Tuhan, dan orang bisa melihat itu akan menjadi standar bar bagi banyak orang di luar sana, dan itu akan menjadi sesuatu hal yang kuat. Dan kalau kita sudah mulai kompromi, jangan harap orang lain tidak akan ikut dengan kita. Makanya ada peribahasa katakan apa? Monkey see, monkey do. Hati-hati, apa yang mereka lihat, mereka akan melakukan. Berikutnya, character gives endurance. Ini yang saya katakan penting. Kita perlu memiliki karakter di dalam Tuhan. Bukan karakter di dalam dunia, di dalam Tuhan. Kenapa? Agar kita bisa tahan menghadapi segala goncangan. Kalau saudara hanya membangun hal-hal yang terkesan sensasi saja, yang terkesannya wow luar biasa, percaya sama saya itu tidak akan tahan lama. Tapi karakter di dalam Tuhan akan tahan uji. Dan berikutnya yang terakhir, character extends influence. Karakter memperluas pengaruh. Kita bisa melihat karakter Yesus sendiri. Yesus kelihatan orang yang biasa-biasa saja, orang tukang kayu, anak tukang kayu. Tapi melalui karakter Yesus, pengaruhnya kita rasakan sampai hari ini. Makanya saya mau katakan tanpa sebuah karakter di dalam Tuhan, itu akan sangat sulit untuk kita bertahan. Karena kita dituntut harus performa terus dengan karisma kita sendiri. Dan saya percaya suatu hari saudara akan merasa capek karena saudara dituntut dengan memakai topeng setiap kali. Tapi maukah saudara hari ini bangun dengan apa yang ada di dalam? Sekali lagi, di dalam enggak kelihatan. Enggak kelihatan, mungkin enggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Makanya Tuhan katakan apa? Tuhan melihat apa? Hati. Tuhan melihat kedalaman. Tuhan enggak melihat outer appearance. Karena manusia terlalu jago bersembunyi dengan apa yang ada di luar. Jabatan, pakaian, kemewahan. Kita bersembunyi di balik itu semua. Padahal dalam kita kopong, kosong.
dan enggak punya karakter sama sekali. Tapi yang Tuhan rindukan untuk kita bertahan melewati segala pencobaan di masa depan sana. Semakin hari tidak akan semakin baik. Makanya dibutuhkan paradigma yang baru. Dibutuhkan karakter-karakter, orang-orang berkarakter di dalam Kristus yang kuat. Karena kalau karakter sudah kuat, mau seberapa besar badai itu tidak akan pernah menggoncang nilai kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan sedang cari. Makanya sekali lagi saya katakan apa? Semua nggak ada instan. Butuh apa? Proses. Butuh komitmen. Butuh konsisten. Dan mari kita bangun godly character dengan tadi menomorsatukan Tuhan. Tekun dalam mencari Tuhan. Waspadalah dengan apa yang kita masuki di dalam kehidupan kita. Berkomunikasi dengan Tuhan. Berikutnya, lingkungan kita berarti. Dan yang terakhir ada satu quote yang menarik dari Billy Graham, almarhum. This is wonderful. Dikatakan seperti ini, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. Tapi when character is lost, all is lost. Ketika kekayaan itu hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan itu hilang, ada sesuatu yang hilang. Tetapi ketika karakter kita hilang, semuanya hilang. Hati-hati. Dan makanya saya suka lagu tadi, kami perlu Kau Tuhan. Mari gereja Tuhan, kita bangun apa yang ada di dalam. Maka saudara bangun karakter yang ada di dalam melalui proses, komitmen, konsisten. Kalau saudara mau, saya saudara respon dengan bangkit berdiri bersama-sama. Yang kita responi dengan lagu ini. Katakan kepada Tuhan, saya tahu ke depan sana gak mudah. Tuhan gak pernah menjanjikan hal yang mudah. Tapi Tuhan menjanjikan bersama dengan aku, Tuhan Yesus, saudara akan aman walaupun keadaan tidak aman. Maukah saudara bangun apa yang ada di dalam? Karena ini akan membawa kita kuat sampai ke titik penghabisan, sampai ke end destination, yaitu Tuhan katakan apa? My faithful son. Orang yang setia memiliki karakter yang benar dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Inilah respon kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan bersama-sama, kami perlukan Tuhan. We need you more and more. Berbicara lebih lagi kepada mereka Tuhan. Kuatkan fondasi anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan. Kami tidak mau Tuhan terkecoh dengan apa yang dunia sedang tawarkan. Kami tidak mau kompromi. Kami memiliki paradigma yang baru bersama dengan Engkau. Ubah kami Tuhan Yesus. Mari katakan lebih lagi dengan iman kita. Dengan pengakuan dan deklarasi, kami perlukan Tuhan. Materaikan semuanya ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Yes, benar Tuhan bahwa kami perlu Kau Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami undang Yesus masuk ke dalam setiap kami Tuhan. Masuk dalam hidup kami Tuhan. Dan terima kasih juga untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami percaya Tuhan keluar dari tempat ini kami gak cuma jadi seorang pendengar Tuhan. Tapi kami juga jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Pastor J.J. Simko Putra, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah.
Nah saudara seperti biasa, nanti setelah doa berkat tidak langsung meninggalkan tempat ibadah, saudara bisa duduk terlebih dahulu. Nanti dimulai mungkin dari sektor B terlebih dahulu ya nanti ya. Setelah doa berkat baru diikuti oleh sektor C, seperti itu. Nah berikutnya saudara juga diminta untuk dapat mengisi angket ibadah dengan cara meng-scan QR code yang ada di bangku di depan saudara masing-masing. Jadi di depan saudara ada barcode, tinggal scan, dibantu untuk mengisi angket ibadah hari ini. Gitu. Kami juga rindu menyambut Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah pada hari ini? Apakah ada? Kalau ada, boleh angkat tangannya. Apakah ada? Oh ada, banyak di depan saya, boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang saudara. Kami rindu jika belum punya tempat ibadah menetap untuk minggu depan bisa datang kembali tempat ini kita beribadah bersama-sama. Nah saudara jemaat baru juga bisa mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan barcode yang ada di layar di depan. Gitu ya. Saudara berikutnya kita akan memberikan persembahan, saudara bisa mempersiapkan persembahan terbaik, kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan persembahan kita pada hari ini, baik persembahan persepuluhan, diakonia maupun persembahan khusus lainnya. Jemaat yang hadir secara onsite dapat melakukan scan QR code yang tertera di depan kursi Bapak Ibu atau melalui layar mimbar, atau dapat memberi persembahan secara transfer. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang beribadah secara live streaming dapat melakukan scan QR code yang ada di layar masing-masing atau melalui transfer. Bagi jemaat yang sudah mempersiapkan amplop, dapat memasukkan ke kotak persembahan saat keluar dari ruangan ibadah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu untuk memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PSJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Pastor JJ Simko Putra yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul sermon summary ibadah raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya onsite hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Era di Chandra, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah Young Professionals and Couples, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Bapa, curahkanlah rohmu atas Indonesia, sampai bangsa ini penuh dengan kemuliaanmu. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, senantiasa diberi hikmat dan tuntunan di dalam mengambil setiap keputusan penting untuk bangsa ini agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa buat gembala sidang kami Paniko. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga hamba-Mu. Tuhan terus pakai hamba-Mu dengan dahsyat sebagai pembawa api Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga hamba-Mu. Tuhanlah yang menjadi perisai dan pembela atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami perkatakan terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7. Generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus serta bergerak untuk memenangkan jiwa. Hari ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh dan pulih. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang membutuhkan jawaban doa, Tuhan sudah berikan. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona, dan varian-varian barunya. Serta dibebaskan dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam seminggu ini Tuhan. Kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga Tuhan Yesus anak-anak kami dalam studi ini Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara. Di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh.
Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.